Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kanal YouTube Pak Handoko. Di dalam video ini saya akan membahas contoh soal situasional judgment tes P3K Guru tahun 2023. Semoga apa yang saya bagikan dalam video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang tahun ini akan mengikuti tes P3K Guru. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja menuju soal yang pertama. Oke, waktu menjawab pertanyaan pertama ini sudah selesai. Jadi jawaban untuk pertanyaan pertama ini adalah opsi yang B, yakni setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar gitu ya. Jadi gini, dalam mengubah rumusan indikator kompetensi menjadi tujuan pembelajaran, penting untuk mempertimbangkan bahwa tujuan harus dapat diukur dan mencakup hasil pembelajaran yang diharapkan. Dari pilihan yang ada pada soal gitu ya, untuk yang opsi A, tujuan ini tuh mencakup praktik, namun tidak menyebutkan apakah siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras dengan benar. Kemudian untuk opsi yang B, tujuan ini menyebutkan bahwa siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Ini merupakan tujuan yang dapat diukur dan mencakup hasil pembelajaran yang diinginkan. Kemudian untuk opsi yang C, tujuan ini menyebutkan bahwa siswa dapat menjelaskan operasi sistem dan komponen perangkat keras meliputi komponen input, proses, dan output secara benar. Namun tidak ada informasi tentang bagaimana siswa mencapai tujuan ini. Kemudian untuk opsi yang D, tujuan ini menyebutkan bahwa siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Ini mencakup aspek keberhasilan tanpa ketergantungan pada catatan. Kemudian untuk opsi yang E, tujuan ini menyebutkan bahwa siswa dapat menjelaskan materi tanpa melihat catatan namun tidak spesifik tentang apa yang mereka akan jelaskan. Oleh karena itu jawaban B adalah yang paling tepat karena mencakup hasil pembelajaran yang diukur dan mencantumkan metode pencapaian tujuan melalui pembelajaran dan diskusi. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang pertama. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke, waktu menjawab pertanyaan kedua ini sudah habis. Jawaban yang tepat adalah opsi yang E, yakni jangka waktu penggunaan media gitu ya. Jadi, dalam menentukan jumlah alokasi waktu untuk setiap kompetensi dasar atau KD dalam rencana pembelajaran, seorang guru harus mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan untuk memastikan bahwa pembelajaran efektif. Faktor-faktor yang umumnya dipertimbangkan meliputi A. Jumlah minggu efektif, waktu yang tersedia dalam kurikulum atau semester, kemudian jumlah dan keluasan KD, jumlah KD yang harus dicapai dan sejauh mana mereka mencakup materi pembelajaran. Kemudian ada kedalaman dan tingkat kesulitan KD, sejauh mana KD tersebut memerlukan pemahaman dan penguasaan yang mendalam oleh siswa. Kemudian ada tingkat kepentingan KD, pentingnya KD dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian ada yang E, jangka waktu penggunaan media. Jika media tertentu digunakan dalam pembelajaran, alokasi waktu mungkin perlu disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan media. Jadi semua faktor di atas adalah penting kecuali E ya, jangka waktu penggunaan media yang mungkin merupakan pertimbangan khusus tergantung pada metode pembelajaran dan materi pembelajaran yang digunakan. Itu tadi adalah pembahasan yang kedua. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga.
Oke, waktu menjawab pertanyaan ketiga sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ketiga ini adalah opsi yang D, yakni kurang setuju. Karena seharusnya sebelum menilai guru membuat rubrik penilaian dulu agar hasilnya dapat terukur sesuai kriteria gitu ya. Nah, jadi penilaian praktik atau formative assessment adalah metode yang digunakan untuk mengukur pemahaman siswa selama proses pembelajaran, bukan sebagai penilaian akhir. Sebelum memberikan penilaian praktik, guru seharusnya melakukan beberapa langkah penting, seperti menyusun rubrik penilaian. Guru seharusnya telah menyusun rubrik penilaian yang jelas sebelum melaksanakan penilaian praktik. Rubrik ini membantu dalam memberikan umpan balik yang tepat kepada siswa dan memastikan bahwa penilaian dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Memberikan umpan balik. Setelah penilaian praktik, guru sebaiknya memberikan umpan balik kepada siswa tentang kinerja mereka. Umpan balik ini harus bersifat konstruktif, membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta memberikan arahan untuk perbaikan. Menggunakan hasil penilaian untuk perbaikan. Guru juga seharusnya menggunakan hasil penilaian praktik ini untuk memperbaiki proses pembelajaran. Hasil penilaian bisa membantu guru mengidentifikasi area yang perlu lebih fokus dalam pengajaran. Kemudian mengumumkan hasil penilaian praktik di depan kelas dapat menciptakan suasana yang tidak nyaman, terutama bagi siswa yang mungkin merasa malu atau terintimidasi. Oleh karena itu, sebaiknya umpan balik dan perbincangan mengenai hasil penilaian praktik dilakukan secara lebih pribadi atau dalam kelompok kecil sehingga siswa dapat merasa lebih nyaman dalam mengatasi kesulitan mereka. Nah, dalam hal ini gitu ya, pilihan D kurang setuju karena seharusnya sebelumnya menilai guru membuat rubrik penilaian agar hasilnya dapat terukur sesuai kriteria. Itu adalah yang paling tepat gitu ya, karena penilaian yang efektif memerlukan persiapan yang matang dan rubrik yang jelas. Itu tadi adalah pembahasan yang ketiga. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Oke, waktu menjawab pertanyaan keempat ini sudah habis. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan keempat ini adalah opsi yang D ya, yakni melakukan pengawasan dan mewajibkan peserta didik membaca sejumlah buku sastra dan menyelesaikannya dalam kurun waktu tertentu. Jadi, peran satuan pendidikan dalam pelaksanaan literasi di sekolah melibatkan berbagai aspek untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa dan melibatkan komunitas sekolah dalam upaya tersebut. Pernyataan-pernyataan yang disebutkan dalam langkah-langkah yang umumnya dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan literasi itu seperti melaksanakan kegiatan pembiasaan harian, mingguan, bulanan, semester. Kegiatan rutin membaca sebelum pembelajaran adalah salah satu cara untuk membangun kebiasaan membaca di kalangan siswa. Kemudian menyediakan ruang baca adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan literasi di sekolah. Lalu mendorong terbentuknya ruang baca outdoor yang nyaman adalah upaya untuk menciptakan berbagai lingkungan baca yang menarik di luar ruangan. Kemudian melakukan analisa kebutuhan dan mengkaji isu-isu yang terkait kemampuan literasi pendidik dan peserta didik adalah langkah yang penting dalam merencanakan program literasi yang sesuai dengan kebutuhan komunitas sekolah. Tetapi pilihan D, yakni melakukan pengawasan dan mewajibkan peserta didik membaca sejumlah buku sastra dan menyelesaikannya dalam kurun waktu tertentu, mungkin tidak selalu menjadi pendekatan yang tepat dalam meningkatkan literasi. Mengawasi dan memberikan wajib untuk membaca dalam kurun waktu tertentu dapat menghilangkan unsur kesenangan dan kebebasan dalam membaca. Sebaiknya lebih penting untuk mendorong minat baca dan memberikan akses ke berbagai jenis bahan bacaan sehingga siswa secara sukarela dan dengan kesenangan terlibat dalam kegiatan literasi. Itu tadi adalah pembahasan yang keempat. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kelima.
Oke, waktu menjawab pertanyaan kelima sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan kelima ini adalah opsi yang C, yakni melakukan classroom action research gitu ya. Nah, jadi saat seorang guru menghadapi masalah dalam pembelajaran di kelas, salah satu cara paling tepat untuk mengatasinya adalah dengan melakukan classroom action research atau CAR atau penelitian tindakan kelas. CAR adalah metode penelitian yang dilakukan oleh guru untuk memahami dan memecahkan masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran di kelas. Langkah-langkah yang umumnya dilakukan dalam CAR meliputi identifikasi masalah. Guru mengidentifikasi masalah atau kendala dalam pembelajaran yang perlu diatasi. Kemudian ada perencanaan tindakan. Guru merencanakan tindakan atau strategi perbaikan yang akan diimplementasikan dalam kelas. Pelaksanaan tindakan. Guru menerapkan tindakan perbaikan dalam kelas dan mengumpulkan data terkait hasilnya. Kemudian ada evaluasi dan refleksi. Guru mengevaluasi hasil dari tindakan yang telah diimplementasikan dan merenungkan apakah tindakan tersebut berhasil atau perlu dimodifikasi. Kemudian ada siklus perbaikan. Jika diperlukan, guru dapat melakukan siklus perbaikan dengan menerapkan tindakan yang lebih tepat untuk mengatasi masalah yang muncul. Jadi melalui CAR, guru dapat merespon masalah konkret yang terjadi di kelas dan mencari solusi yang paling sesuai dengan kondisi kelas dan siswa. Tindakan yang diambil berdasarkan bukti-bukti yang terkumpul selama proses penelitian tindakan kelas. CAR adalah pendekatan yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan membantu guru mengembangkan keterampilan mengatasi permasalahan pembelajaran yang muncul. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang kelima, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Oke, waktu menjawab pertanyaan ke-6 sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ke-6 ini adalah opsi yang D, yakni peningkatan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan sebagai hasil studi lanjut gitu ya. Jadi, ketika mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjut, yang paling penting adalah peningkatan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan sebagai hasil dari studi lanjut. Alasan utama seseorang memilih untuk mengejar pendidikan lanjut adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu bidang atau disiplin ilmu tertentu, serta untuk mengembangkan keterampilan yang lebih tinggi dalam bidang tersebut. Poin-poin lain itu ya yang disebutkan dalam soal juga itu juga penting gitu loh. Tetapi yang terutama dalam konteks pendidikan lanjut adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan, pengembangan wawasan, jejaring sosial, peningkatan kecakapan di tempat kerja, dan perkembangan diri sebagai guru juga bisa menjadi hasil dari pendidikan lanjut. Tetapi fokus utamanya adalah pada peningkatan ilmu dan keterampilan yang mendukung perkembangan profesional dan pribadi. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang ke-6. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Oke, waktu menjawab pertanyaan ke-7 sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ke-7 ini adalah opsi yang E, yakni membicarakan permasalahan ini secara baik-baik saat saya dan rekan guru tersebut ngobrol dan sharing santai gitu ya. Jadi dalam situasi yang ada pada soal itu ya, yang terbaik adalah mendekati rekan guru tersebut secara baik-baik saat obrolan santai dan berbagi pengalaman. Ini adalah pendekatan yang paling bijak dan dewasa dalam menangani masalah ini. Anda dapat membicarakan kekhawatiran Anda tanpa membuat rekan guru tersebut merasa diserang atau dikecam. Pendekatan ini memungkinkan dialog yang konstruktif dan saling pengertian untuk mencari solusi yang tepat. Membicarakan masalah ini dengan rekan guru secara langsung dan berempati adalah cara yang baik untuk memecahkan permasalahan di lingkungan sekolah tanpa menciptakan konflik yang tidak perlu.
Opsi-opsi lain seperti melaporkan ke pihak sekolah atau menyampaikan langsung tanpa basa-basi mungkin tidak selalu menjadi pilihan terbaik karena bisa mengakibatkan ketegangan dan konflik yang lebih besar. Mengutamakan komunikasi yang terbuka dan penuh pengertian adalah langkah yang lebih bijak dalam situasi ini. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan ke-7. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Oke, waktu menjawab pertanyaan ke-8 sudah habis. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan ke-8 ini adalah opsi yang A. Saya merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta didik untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. Jadi, sebagai pendamping OSN, tugas utama adalah membantu siswa-siswa peserta OSN dalam mempersiapkan diri dengan baik. Setelah melihat hasil uji coba OSN yang kurang memuaskan, langkah pertama yang sebaiknya diambil adalah merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan yang lebih intensif. Ini akan membantu siswa untuk memahami materi dan jenis soal yang akan dihadapi dalam OSN dan memperbaiki keterampilan mereka. Nah, opsi-opsi yang lain gitu ya, seperti membentuk kelompok belajar, melibatkan alumni OSN, dan mengikuti tambahan pengayaan materi juga dapat menjadi bagian dari strategi persiapan OSN yang baik. Namun, latihan intensif adalah langkah awal yang penting untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menjawab soal-soal OSN. Itu tadi adalah pembahasan yang untuk pertanyaan ke-8 gitu ya. Nah, kita sudah sampai di akhir video ini. Seperti biasanya, di akhir video saya akan memberikan satu kuis tambahan gitu ya, atau satu pertanyaan tambahan yang saya berharap teman-teman menjawabnya secara mandiri dan sampaikan jawaban itu di dalam kolom komentar agar nanti bisa menjadi bahan diskusi bagi teman-teman yang lainnya juga gitu ya, yang sedang mengikuti P3K tahun 2023. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga kalian semuanya mendapatkan manfaat dari video ini dan juga diberikan kelancaran dan kesuksesan di P3K tahun 2023 ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.